Sekitar jam 2 dini hari, pintu kamar asrama ini ada yang buka. Terus di situ, saksi ini melihat ada 3 orang senior yang masuk, tapi mereka tanpa suara. Dan kayaknya mereka memang berusaha untuk pelan-pelan. Terus mereka ini langsung menuju ke tempat tidurnya Khalil. Terus Khalil ini diajak keluar kamar. Kira-kira menjelang azan subuh, pintu kamar ini dibuka lagi. Dan Khalil dibawa masuk oleh 3 senior itu. Tapi kondisi Khalil ini sudah beda. Wajahnya itu sudah babak belur, wajahnya juga lebam, bibirnya ada yang sobek dan ada darah yang sudah mengering di mulutnya. Khalil pun dibopong ke mobil untuk kemudian dibawa ke rumah sakit. Dan siang harinya selepas duhur, mereka mulai mendengar selentingan kabar bahwa Khalil meninggal dunia di rumah sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang ceritanya dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Yayan yang asalnya dari sebuah desa di Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini, teman-teman. Cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang menggunakan nama samaran Yayan. Yayan ini asalnya dari sebuah daerah di Jawa Timur. Jadi ceritanya, Yayan ini pernah mondok setelah dia lulus SMP. Itu kejadiannya di sekitar tahun 2000-an awal. Nah, di sini Yayan mengungkapkan selain dia punya pengalaman baru dalam hidupnya, itu juga jadi masa yang paling berat dalam hidupnya. Jadi awal mula masuk pondok, Yayan ini sempat kaget karena di situ semuanya serba beda dengan kehidupan dia waktu masih sekolah biasa. Kalau di SMP dulu yang penting ya dia masuk kelas, belajar, terus kemudian dia pulang, sudah seperti itu. Dia terbiasa dengan pola yang seperti itu. Tapi ketika di pondok pesantren, semua kehidupan itu diatur dari mulai bangun tidur sampai dia tidur lagi. Nah, Yayan cerita di pondok tempat dia mondoknya dulu itu ada aturan-aturan yang menurut dia ini sangat ketat. Dan memang aturan pondok di daerah Jawa Timur umumnya itu hampir sama. Yang Yayan ingat, ada peraturan pokok seperti misalnya sholat wajib berjamaah harus 5 waktu di masjid. Dan bagi santri yang telat, itu bisa kena hukuman. Bahkan ada yang nggak boleh makan bareng kalau ketahuan bolos jamaah. Nah, peraturan lainnya adalah mereka harus ngaji kitab kuning wajib setiap hari. Biasanya setelah subuh, sore hari, dan juga di malam hari. Di situ santri duduk melingkar, mereka semua belajar kitab kuning dan juga nyatat penjelasan dari ustadz-ustadz. Nah, kitab kuning ini teman-teman ada istilah yang digunakan untuk merujuk pada koleksi buku dan juga naskah keislaman yang buku-buku ini dipakai dalam tradisi pesantren di Indonesia. Nah, kitab ini mencakup berbagai bidang keilmuan termasuk tafsir, hadis, fikih, sejarah, dan juga berbagai disiplin ilmu lainnya. Dan ada asal-usulnya kenapa kitab ini kemudian disebut kitab kuning. Jadi nama kitab kuning ini berasal dari warna kertas tradisional yang digunakan untuk mencetak buku-buku ini, yang seringnya berwarna kuning. Jadi kehidupan di pondok itu sederhana sekali.
nggak boleh bawa pakaian yang berlebihan, nggak boleh gaya-gayaan, semua disamaratakan supaya nggak ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Nah, jadi itulah beberapa aturan-aturan yang diterapkan di pesantren yang dalam hal ini baru diketahui oleh Yayan. Dan masih ada beberapa aturan yang lain yang sempat membuat Yayan ini agak kaget. Karena alasan ini juga lah yang membuat Yayan awalnya merasa tertekan. Kita bisa membayangkan dari yang dulunya Yayan ini hidupnya bebas di rumah, terus tiba-tiba dia harus bangun jam 3 pagi untuk sholat tahajud, terus kemudian lanjut sholat subuh berjamaah di masjid, setelah itu lanjut ngaji, terus sekolah formal, sorenya ngaji lagi, malamnya halakoh lagi. Tapi alasan Yayan masuk pondok ini juga bukan karena dia pengen mondok. Jujur dia dipondokkan karena dulu ketika dia sekolah di kelas 3 SMP itu dia sempat terlibat sebuah kasus. Jadi dia pernah ribut dengan beberapa teman sekolahnya sampai akhirnya terjadi fisik di situ. Nah, kasus ini tuh lumayan besar sampai harus Yayan ini diproses oleh kepolisian. Memang waktu itu Yayan ini nggak sampai ditahan, tapi orang tua Yayan malu banget. Dan akhirnya dengan berbagai pertimbangan, orang tua Yayan memutuskan untuk memasukkan Yayan ke pondok. Harapannya ya dengan mondok, Yayan ini bisa berubah jadi anak yang lebih baik, lebih taat agama, dan bisa direm lah kenakalannya. Tapi di sini Yayan bilang, dia menjelaskan, ini sebenarnya adalah pemikiran yang keliru. Banyak orang-orang tua, utamanya di Indonesia, ini punya pikiran, kalau misalnya dia ini punya anak yang nakal, solusinya ya mereka ini dilempar ke pondok pesantren. Padahal pondok pesantren ini bukan tempat pembuangan anak nakal. Pondok itu tempat untuk mencari ilmu agama. Ya seharusnya anak mondok itu karena niat tulus dari orang tua supaya anaknya nanti ini bisa punya bekal agama, bukan karena putus asa untuk menghadapi kenakalan anak. Nah, kenapa Yayan di sini menjelaskan bahwa ini keliru? Karena ternyata kasus seperti ini nggak cuma dialami oleh Yayan sendiri. Banyak juga teman-teman pondoknya dulu yang masuk pondok ini bukan karena niat belajar agama, tapi karena mereka dulu memang bandel, sering bikin masalah, bahkan ada yang sering berkelahi di sekolah. Jadi bisa dibayangkan, anak-anak yang dulunya ini suka tawuran, suka ngerjain orang, nah waktu itu dikumpulkan jadi satu di pondok. Hasilnya ya mereka tetap bawa kebiasaan buruk itu ke dalam pondok. Dan inilah awal mula masalah besar terjadi di pondok itu. Dari sekedar kebiasaan kasar berubah jadi tradisi senioritas. Dari senior yang istilahnya dalam tanda kutip membuli junior. Dari hukuman yang awalnya itu sepele, akhirnya berubah jadi pembulian yang kejam. Sampai pada akhirnya ada salah satu santri yang sering jadi korban, dan dia di situ nggak kuat lagi, dan pada akhirnya nyawanya melayang di dalam asrama pondok. Jadi pondok tempat Yayan mondok ini ukurannya itu lumayan besar untuk ukuran pondok yang lokasinya di desa. Meskipun di sini kita nggak akan menyebutkan nama dan juga lokasi persisnya supaya privasi tetap terjaga, tapi pondok itu memang terkenal di daerahnya sana. Di pondok ini ada beberapa bangunan utama. Pertama ada asrama santri, bentuknya itu memanjang mirip barak dengan kamar-kamar besar yang bisa diisi 15-20 orang. Tapi jangan dibayangkan kalau kamar-kamar ini seperti kamar kos. Ini cuma ruangan polos dengan lantai yang masih semen. Terus di dalamnya itu ada beberapa kasur tipis yang digelar berjejer. Dan juga ada rak kayu untuk nyimpen kitab. Dan di situ ada gantungan baju yang seadanya. Nggak ada sekat di situ, jadi semuanya tidur bareng. Terus ada masjid utama di tengah kompleks pondok ini. Masjid ini menjadi pusat kegiatan santri. Mulai dari sholat 5 waktu, ngaji kitab kuning, sampai pengajian malam hari. Masjidnya sederhana. Dinding tembok catnya itu warnanya putih, lantainya keramik hijau tua, terus di samping masjid itu ada gedung sekolah formal. Jadi selain ngaji kitab, santri di sini juga belajar pelajaran umum seperti matematika, bahasa Indonesia, sejarah, dan juga IPA. Nah, gedung sekolah ini juga nggak terlalu besar. Biasanya kelas itu diisi 30-40 orang. Suasana belajarnya nggak jauh beda dengan sekolah negeri. Cuma memang gurunya kebanyakan alumni pondok itu juga. Nah, selain itu ada juga dapur umum dan kantin kecil. Santri makan sehari 3 kali, menunya sederhana, nasi, sayur bening, tempe, kadang telur. Pokoknya menunya sangat sederhana sekali, dan tata letak pondok ini unik. Ketika masuk melewati gerbang depan,
itu kita bisa langsung lihat masjid besar yang posisinya ada di tengah persis. Terus di belakang masjid ada gedung sekolah formal, sedangkan asrama santri ini terbagi dua, di sisi kanan dan juga di sisi kiri masjid. Dapur dan kamar mandi umum itu ada di belakang, agak jauh. Jadi kalau malam hari, misalnya ada santri yang mau ke kamar mandi, ini harus lewat jalan setapak yang jalannya itu gelap, dan kadang sering juga ada kejadian mistis di situ. Nah, yang membuat pondok ini tambah serem, lokasinya itu agak jauh dari pemukiman penduduk. Rumah warga terdekat itu jaraknya hampir setengah kilo. Yang justru paling dekat ini adalah makam umum desa. Jadi makam itu lokasinya itu persis di samping pagar belakang pondok. Cuma dipisahkan tembok setinggi dada. Dan nggak jauh dari makam itu ada hutan jati kecil, luasnya nggak seberapa, tapi ya lumayan lah membuat suasana itu terasa wingit dan juga rasa angker kalau malam. Nah, sebagai santri baru, Yayan di awal-awal itu masih harus menyesuaikan diri. Tapi dari awal dia sudah bisa merasakan kalau di pondok ini memang ada budaya senioritas yang kuat. Jadi di situ menurut Yayan senior ini dianggap abang atau mas kalau di Jawa. Mas ini harus dihormati dan junior wajib nurut tanpa banyak protes. Nah tentu ini nggak bisa digeneralisasi. Dan di pondok tempat Yayan ini, Yayan pernah lihat sendiri. Waktu ada teman seangkatannya ini yang melakukan kesalahan. Dia waktu itu kalau nggak salah lupa merapikan kasur setelah dia bangun dari tidur. Nah tiba-tiba si anak ini dihampiri senior dan langsung dipukul kepalanya pakai kopiah. Nah, bagi yang belum pernah mengalami, mungkin hal ini kelihatan sepele. Tapi, kalau dibayangkan oleh Yayan waktu itu, rasanya dipukul pakai kopiah itu lumayan sakit. Apalagi kalau pas kena bagian ubun-ubun persis. Nah, senior-senior ini biasanya mukul itu sambil ngomel, sambil marahin. Oh, ini esok tertib, sambil mukul, cepak. Dan itu bukan sekali dua kali. Kalau ada misalnya junior itu telat menuju ke masjid, atau salah baca kitab, atau sekedar ngelawan, senior ini nggak segan-segan untuk menghukum dengan cara yang kasar. Ada yang misalnya disuruh push up, ada yang dijewer sampai kuping mereka ini merah, bahkan ada yang disuruh lari keliling lapangan, itu waktunya di tengah malam. Nah, Yayan yang punya badan cukup besar untuk ukuran anak seusianya, dia nggak langsung takut sama senior. Dia sudah wanti-wanti dari awal, kalau sampai ada senior yang berani main kasar ke dia akan siap melawan. Bagi Yayan, harga diri itu lebih penting, apalagi dia ini kan bukan tipe anak yang penakut. Nah, selain urusan senior-junior, ada hal lain yang membuat suasana pondok itu tambah horor. Jadi di situ, hampir semua santri ini pernah mendengar gosip cerita horor yang sudah turun-temurun lah di pondok ini. Yang paling terkenal itu adalah cerita tentang kereta jenazah. Katanya di malam-malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon, dari arah makam desa itu sering ada suara-suara aneh. Beberapa santri yang pernah kebangun di malam hari, mereka ini mengaku pernah melihat kereta jenazah itu jalan sendiri, tanpa ada yang dorong, tanpa ada yang narik. Selain itu ada juga cerita tentang sosok kakek-kakek tua. Nah, sosok kakek-kakek tua ini dulu ceritanya beliau ini adalah orang pertama yang membuka lahan di desa itu. Istilahnya beliau ini adalah seorang babat alas di desa ini. Nah, sosok kakek tua ini itu sering menampakkan diri, terutama di area hutan jati kecil dekat makam. Jadi setiap kali dia ini menampakkan diri, sosok kakek tua itu tubuhnya bongkok, rambutnya putih panjang sampai sebahu. Kadang pas dia ini menampakkan diri itu, dia ini sambil bawa sabit besar. Ya kadang dia cuma berdiri terus di situ sampai subuh. Nah, cerita-cerita horor ini itu memang cepat banget nyebarnya, terutama di kalangan santri baru. Nggak butuh waktu lama, Yayan pun diceritain oleh teman sekamarnya. Jadi baru beberapa hari masuk pondok, dia sudah dapat cerita horor tentang kereta jenazah yang jalan sendiri, dan juga penampakan kakek tua misterius di hutan jati itu. Ditambah lagi memang, lokasi pondok yang kalau malam hari itu memang cenderung gelap. Apalagi lokasi pondok yang juga jauh dari rumah warga, dan juga kamar mandi ini letaknya di belakang, berdekatan dengan pagar makam. Nah, suasana pondok malam hari itu vibes-nya mistis banget memang. Bagi orang luar mungkin ya terlihatnya biasa aja. Tapi bagi santri yang hidup di situ tiap hari, suasana malam hari di pondok ini bisa jadi momen paling mencekam di situ.
Kita bisa membayangkan lampu-lampu yang ada di lorong asrama ini cuma beberapa, itu pun kondisinya redup. Jadi waktu itu yang Yayan ingat, lampu-lampu ini cuma pakai lampu kuning yang 5 watan. Dan jalan menuju ke kamar mandi belakang pondok itu selalu becek dan kondisinya licin karena air sering bocor dari pipa. Jadi setiap kali mereka malam-malam mau ke kamar mandi, ya jalannya harus pelan. Selain gelap, memang jalannya itu licin. Jadi benar-benar harus hati-hati. Dan penampakan-penampakan serem di pondok ini nggak selalu berupa sosok. Justru yang membuat merinding ini adalah hal-hal yang memang nggak masuk akal. Yayan kemudian cerita, pernah suatu malam dia ceritanya ini kebelet kencing, itu sekitar jam 1:30 dini hari lah. Dan karena kamar mandi ini jauh, dia bawa senter kecil pinjem dari temennya. Pas baru keluar dari asrama, dia dengar ada suara langkah kaki. Dan suara gesekan sandal itu jelas banget terdengar. Jadi kayak ada orang jalan, dan suara sandalnya itu jelas banget. Ceklak, ceklak, ceklak. Nah, itu suara orang jalan ini kayak bener-bener persis ada di belakang Yayan. Dan pas Yayan nengok, nggak ada siapa-siapa. Dan anehnya, suara langkah kaki ini juga langsung hilang ketika Yayan noleh. Dia mikirnya awalnya mungkin ada temennya juga yang mau ke kamar mandi. Tapi anehnya, setiap Yayan ini berhenti, suara sandal itu juga ikut berhenti. Dan sesampainya di kamar mandi, Yayan kemudian celinguan. Ini pikirannya mulai kemana-mana. Ditambah lagi suasana di belakang itu gelap. Di area belakang kamar mandi persis, ini adalah makam desa. Dan suaranya di situ banyak sekali suara serangga malam seperti jangkrik dan juga suara berisik yang lain. Pokoknya berisik banget. Dan pas Yayan ini baru kencing, tiba-tiba pintu kamar mandi ini ada yang ngetuk. Dok, dok, dok. Nah, Yayan di situ tetap tenang. Dia abaikan awalnya. Karena dia tahu yang ngusilin dia ini sudah pasti bukan orang. Dan singkatnya setelah selesai kencing, dia langsung cepet-cepetan balik ke asrama. Tapi pas begitu dia lewat dekat pagar makam, dia langsung mencium aroma bunga Kamboja yang menyengat banget. Padahal kalau siang hari nggak pernah ada bau-bau semacam ini. Nah, ada juga cerita dari temannya Yayan. Jadi pas kebetulan para santri ini lagi ngaji malam hari di masjid, nah si teman Yayan ini kebetulan duduknya itu di soft paling belakang. Dan di soft belakang lagi, ini masih ada 3 baris saf kosong. Dan kondisinya gelap di belakang. Nah, di pojokan itu, ada meja-meja dan juga tikar-tikar yang ditumpuk-tumpuk untuk keperluan ngaji. Terus tiba-tiba di soft paling belakang, itu dia dengar ada suara orang yang ikut ngaji. Nah, suaranya ini kayak orang tua yang lagi ngaji, dia pun berhenti. Dia noleh ke belakang. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Nah, waktu itu kayaknya ustadznya ini tahu kalau ada gangguan di area belakang. Terus akhirnya ustadz ini menuju ke barisan paling belakang. Dia nyamperin si santri ini. Dia ditanya sama ustadznya, kenapa kok barusan noleh ke belakang? Nah, si santri ini bilang, ustadz, barusan ada suara orang ngaji di belakang. Nah, ustadznya cuma bilang, udah diabaikan aja nggih. Dia juga mau ikut ngaji kok sama kita. Nah, si santri ini penasaran. Dia tanya akhirnya ke ustadznya, emangnya siapa ustadz yang ada di belakang? Oh, dia itu jin yang tinggal di masjid ini. Nah, dari situlah dia benar-benar kepikiran dan kemudian cerita ini diceritakan ke teman-temannya, termasuk Yayan juga pernah mendengar cerita ini. Nah, cerita horor lainnya yang lebih bikin merinding, pernah suatu malam, para santri ini dikagetkan dengan suara orang nangis yang suaranya ini berasal dari arah dapur umum. Nah, begitu beberapa santri ini nekat ngecek rame-rame ke sana, kondisi dapur ini kosong. Semua pintu kekunci. Jadi di dapur itu ada jendela-jendela kawat kembang-kembang. Jadi dari luar dapur itu bisa ngelihat langsung ke arah dalam dapur. Mereka semua ngelihat memang nggak ada siapa-siapa di dapur dan posisinya juga terkunci. Tapi ketika semua santri di situ, ini mereka masih mendengar suara tangisan itu. Tapi suaranya samar-samar. Dan nggak lama suara itu kayak gerak. Terus pindah ke arah belakang, ke arah makam. Terus kemudian pindah ke arah hutan jati kecil. Nah, cerita-cerita yang seperti inilah yang membuat santri-santri baru, terutama Yayan itu, dia merasa bahwa pondok ini bukan cuma tempat belajar, tapi pondok ini juga merupakan tempat tinggal dari bangsa jin. Nah, di situ Yayan sudah sadar dari awal kalau pondok ini angker dan juga sistem senior-junior di pondok ini memang keras. Jadi junior harus nurut kepada senior. Salah sedikit bisa kena pukul kopiah di kepala.
Dan memang Yayan dari awal sudah siap, seperti yang dikatakan tadi, kalau misalnya ada senior yang main tangan ke dia nggak bakal diam. Nah, sampai pada akhirnya pada suatu malam, Yayan ini ketahuan merokok di belakang pondok bareng dua temannya. Jadi Yayan ini sudah mulai ngerokok itu pas kelas 3 SMP, dan dia sering banget sembunyi-sembunyi di belakang rumah untuk ngerokok supaya nggak ketahuan orang tuanya. Tapi ya waktu itu Yayan mengakui waktu itu ya cuma sekedar coba-coba. Nah, pada saat itu kebiasaan ini dia bawa sampai ke pondok. Jadi hari itu pas malam hari, Yayan dan dua temannya ini ke belakang untuk ngerokok. Nah, mereka sembunyi di dekat sumur tua, kira-kira 5 meter dari pagar makam. Waktu itu mereka mikirnya gini, yang penting jangan sampai ketahuan pengurus. Tapi ternyata bukan pengurus yang datang, melainkan senior-senior mereka. Dan kayaknya dari sejak awal mereka ini sudah dibuntuti. Jadi pas para senior ini menggerebek Yayan dan teman-temannya, Yayan dan yang lain itu benar-benar nggak bisa ngelak. Masing-masing dari mereka ini masih megang rokok, dan rokok juga masih dalam keadaan yang menyala. Langsunglah di situ senior-senior mereka marah, ada yang memukul pakai kopiah, ada yang menyebet pakai sarung, ada satu orang yang mulutnya ini cerewet banget. Kata Yayan, senior ini itu lebih mirip perempuan cara ngomelnya. Dan nggak cuma ngomel, mereka juga langsung main pukul. Kopiah itu dipukulkan kepala Yayan dan teman-temannya, bahkan salah satu temannya ini ditarik ke tanah dan ditendang beramai-ramai. Yayan sebenarnya mengaku salah karena dia merokok. Memang dia salah. Tapi dia nggak bisa terima ketika salah satu temannya dikeroyok oleh 8 orang senior sekaligus. Disitulah Yayan langsung marah. Otomatis dia lawanlah senior-seniornya itu. Dan sekedar info bahwa Yayan ini bukan anak sembarangan. Dari SD dia sudah rutin latihan judo. Dan ayahnya Yayan sendiri adalah seorang pelatih tinju. Jadi soal teknik untuk bertahan diri dia sudah terlatih. Ditambah lagi badan Yayan ini juga besar untuk ukuran remaja. Senior-seniornya pun juga kalah besar. Pukulannya Yayan waktu itu berat banget, tendangannya juga keras. Dan begitu Yayan ini membalas, 8 orang senior itu kocar-kacir semua. Ada yang kena bantingan, ada yang kena pukul telak. Mereka semua mungkin nggak nyangka kalau Yayan ini bisa ngelawan seganas itu. Nah, akhirnya karena mereka kewalahan, para senior ini sepakat untuk melaporkan Yayan dan dua temannya ini ke pengurus pondok. Bahkan hal ini sampai terdengar ke kiai. Nah, biasanya kalau ada santri ketahuan melanggar aturan berat seperti merokok, kabur dari pondok, atau berantem, pondok itu punya aturan sanksi sendiri. Ada yang dihukum takzir. Hukuman ini hukuman yang sifatnya itu mendidik. Bisa berupa berdiri di depan umum, bisa disuruh push up atau bersih-bersih masjid. Atau ada juga hukuman skor sementara. Jadi santri dipulangkan untuk waktu tertentu, biasanya kira-kira 1 minggu sampai 1 bulan, atau yang paling berat ya dikeluarkan dari pondok. Itu kalau pelanggarannya berat atau berulang. Nah, kasus Yayan ini masuk kategori berat. Bukan cuma ngerokok, tapi juga berantem dengan senior. Ini masalahnya. Akhirnya orang tua Yayan pun dipanggil di depan pengurus dan Pak Kiai. Yayan itu dihadapkan untuk minta maaf. Ya, hasilnya di situ Yayan dapat hukuman skors, dia dipulangkan sementara. Terus kemudian dia boleh balik lagi ke pondok kalau dia sudah berjanji nggak akan ngulangin lagi. Tapi sejak saat itu, nama Yayan ini akhirnya sudah tercatat di mata para senior. Dia dianggap pembangkang. Dari sinilah masalah yang sebenarnya ini kemudian dimulai. Yayan akhirnya jadi target pengawasan dan juga tekanan dari para senior-seniornya. Nah, setelah kejadian Yayan ini berantem sama para senior gara-gara ketahuan merokok itu, suasana pondok ini jadi berubah. Ini karena para senior Yayan yang pernah dipukuli Yayan, mereka makin awas memperhatikan gerak-geriknya Yayan. Nah, di momen itulah Yayan bersikap ya biasa aja. Yang penting dia berusaha untuk nggak berbuat kesalahan lagi. Pada suatu malam, listrik di pondok ini padam. Dan kayaknya malam itu seluruh desa di sekitar pondok juga listriknya mati karena pemadaman listrik total. Jadi suasana di pondok dan di sekitarnya itu gelap gulita. Beberapa kamar juga mulai menyalakan lampu minyak, dan kejadian listrik mati itu dimulai sejak habis isya. Dan sekitar jam 10-an, semua santri pun tidur. Nah, pas Yayan ini lagi tidur di asrama, dia kebangun gara-gara dia kedinginan. Pas matanya setengah melek, dia ngelihat kipas angin gantung di plafon kamarnya ini kok muter sendiri, muternya pelan. Padahal kan nggak ada listrik. Akhirnya Yayan pun duduk, dia kucek-kucek mata, dia perhatikan kipas yang muter itu. Disitulah lama-lama Yayan ngeliat ada perempuan yang kayak bergelantungan di situ.
Jadi seluruh wajah sosok perempuan ini ketutup rambutnya yang panjang. Yayan akhirnya memalingkan wajahnya, dia tutup mukanya pakai sarung dan dia berusaha tidur. Gak lama dia dengar kaca jendela kamar ini ada yang ketek-ketek. Tek, 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 tek. Lah, dalam hati Yayan ini berkata, ini suara gangguan sekencang ini, masa iya nggak ada teman-teman yang lain yang kebangun? Dia pun buka sarungnya pelan-pelan. Nah, pas Yayan lihat teman di sebelahnya, itu sosok perempuan ini sudah duduk persis di samping temannya Yayan itu. Jadi posisinya itu persis di hadapan Yayan, tapi sosok perempuan ini itu membelakangi Yayan. Dari situlah Yayan tutup lagi wajahnya pakai sarung dan dia terus membacakan ayat kursi sampai benar-benar sosok perempuan ini pergi. Nah, keesokan paginya, Yayan tanyalah ke teman-teman sekamarnya. Ternyata ada 3 orang temannya ini yang juga ngaku melihat sosok perempuan itu bergelantungan di atas kipas angin. Tapi mereka waktu itu nggak berani bersuara karena mereka juga takut. Nah, akhirnya gangguan berikutnya ini lebih nyeleneh lagi. Pernah suatu malam setelah Isya, Yayan ini pas lagi duduk di masjid sambil dia nulis catatan pelajaran. Tiba-tiba kitab kuning yang ada di rak-rak belakang masjid itu, ini berjatuhan satu persatu. Jadi bukan jatuh bareng, tapi kayak ada yang geser pelan-pelan. Duk, duk. Awalnya seperti itu. Ya, Yayan tentu kaget ngelihat peristiwa yang semacam ini. Dia perhatikan terus, ada sekitar beberapa detik ketika dia melihat kitab-kitab yang ada di rak itu berjatuhan satu persatu. Anehnya memang di situ nggak ada angin dan nggak ada orang. Dan nggak mungkin Yayan ini dikerjain karena di belakang rak itu tembok. Nggak mungkin bisa didorong dari belakang. Nah, akhirnya semua santri yang ada di sana itu saling pandang. Dan ustadz yang ngajar malam itu, beliau cuma bilang, udah dilanjutkan belajarnya, lanjut bacanya. Jangan dihiraukan. Nah, sang ustadz ini lanjut ngajar. Dan beliau santai, seolah-olah ya ini cuma kejadian biasa. Yang paling membuat Yayan ini nggak bisa lupa adalah gangguan di kamar mandi belakang, dekat pagar makam itu. Jadi ceritanya tengah malam, Yayan kebangun karena sakit perut. Dia memang dari sore itu merasakan perutnya ini sakit banget. Terus malam itu dia bawa senter kecil dan dia jalan ke kamar mandi. Dan ini untuk ketiga kalinya Yayan menuju ke kamar mandi. Dan yang ketiga inilah dia mengalami peristiwa yang aneh. Jadi begitu dia sampai di kamar mandi, dia mulai buang air besar. Belum sampai 2 menitan, dia dengar ada suara orang yang mainan air di sumur. Tapi pas didengar secara seksama oleh Yayan, kayaknya ini orang ini bukan orang lagi mainan air, tapi kayaknya orang ini lagi wudhu. Karena pertama-tama Yayan ini dengar, si orang ini kumur-kumur, wubuk-wubuk. Terus pokoknya suaranya itu kayak orang wudhu lah. Jadi Yayan agak tenang di situ, dia mikirnya, oh mungkin ada santri yang mau wudhu. Tapi di situ Yayan mikir lagi lah, ngapain juga ada santri wudhu di sini? Kenapa nggak di tempat wudhu masjid? Dan nggak lama kemudian suara orang wudhu ini pun sudah nggak kedengeran lagi. Nah, pas Yayan ini mau balik ke asrama, dia kan melewati lorong sempit itu. Nah, disitulah dia dengar ada suara orang ngaji. Suaranya pelan. Tapi dia ini ngajinya juga tanpa irama. Kayak lagi orang yang baca Quran dengan terpaksa lah. Yayan nggak mikir panjang waktu itu. Dia langsung menuju ke kamar. Terus pas dia baru tiba di kamar, dia pakai sarung, teman di sebelah Yayan ini nanya ke Yayan, Yan, kamu tadi dengar nggak suara orang ngaji di lorong? Nah, Yayan kaget, loh kok kamu tahu? Nah, akhirnya ceritalah temennya ini. Jadi temennya Yayan ini tadinya itu juga mau ke kamar mandi. Karena dia tahu Yayan sudah di kamar mandi lebih dulu, dia beranilah menuju ke kamar mandi. Tapi pas dia melewati lorong, dia dengar ada suara orang yang lagi ngaji. Tapi kata temennya ini memang ngajinya itu aneh, kayak orang yang lagi dipaksa ngaji. Yayan pun langsung merinding, ternyata nggak cuma dia yang dengar. Nah, gangguan-gangguan ini itu semakin sering terjadi. Pernah juga ada momen, pada saat semua santri ini tidur, mereka itu pernah mendengar suara orang yang lari. Tapi pas dicek, nggak ada wujudnya. Di situ ada beberapa santri yang juga pernah mendengar gosip. Gosip ini sudah beredar dari para senior, katanya, setiap kali ada anak yang bikin masalah besar di pondok, itu sumur tua di belakang itu bakal berasa hidup. Sumur itu kayak bereaksi. Nah, dari situ Yayan mulai sadar bahwa di pondok ini itu bukan cuma senior yang jadi lawannya, tapi juga ada sesuatu yang tak kasat mata yang ikut mengawasi. Nah, makin lama Yayan tinggal di pondok itu, ini makin jelas kalau gangguan-gangguan aneh ini bukan cuma dari perasaannya. Karena banyak teman-temannya yang juga mengalami hal serupa.
Tapi kebanyakan mereka ini memilih diam karena mereka takut. Nah, suatu malam selepas Isya, para santri ini lagi ngaji bareng di masjid. Suhu udara malam itu lagi panas-panasnya. Tiba-tiba ada angin yang masuk lewat jendela dan itu kerasa banget. Jadi situasinya ini aneh. Pas mereka merasakan ada angin yang masuk, secara bersamaan lampu di situ langsung mati semua. Yang aneh, pada saat kondisi gelap seperti itu, mereka semua langsung mendengar ada suara kayak semacam kayu yang diseret di lantai masjid. Krak, krak. Nah, disitulah semua santri diem, gak ada yang berani ngomong. Dan ketika dalam situasi yang tegang itu, ustadz mereka ini bilang, udah, ayo langsung diberesin kitab-kitabnya, langsung kembali ke kamar. Di situ akhirnya santri-santri ini memandang, kok sang ustadz ini kok rasanya santai banget. Kayak seolah-olah kejadian horor ini kayak sudah terbiasa terjadi di sini. Akhirnya setelah itu, ya mereka pun kembali ke kamar mereka masing-masing. Nah, kembali ke cerita para senior di pondok. Hari-hari itu, Yayan ini masih jadi salah satu target mereka. Karena dia dianggap pembangkang, tapi karena badan Yayan ini besar, apalagi Yayan pernah mengalahkan mereka, jadi di situ para senior ini agak hati-hati kalau mau menyentuh Yayan. Akhirnya senior-senior ini itu lebih sering nyari sasaran ke santri lain yang lebih lemah. Nah, di kamar asrama Yayan sendiri ada sekitar 20-an santri. Mereka tidurnya berjajar, saling mepet tanpa sekat, dan biasanya Yayan ini tidurnya itu selalu milih di pojokan. Sementara di dekat tengahnya itu ada seorang santri yang namanya ini Khalil. Khalil itu anaknya pendiam banget, badannya kurus, dan setahu Yayan, Khalil ini anaknya nggak pernah neko-neko. Kalau Khalil ini dimintain tolong teman-temannya, dia selalu nurut. Dan kalau dia pas dimarahi ustadz atau dimarahi seniornya, ya dia cuma diem, nggak pernah ngelawan. Pokoknya Khalil ini nggak termasuk santri nakal. Dan mungkin karena sifatnya yang pasrah inilah, dia juga sering jadi bulan-bulanan para senior. Nah, malam itu suasana asrama ini tenang. Lampu sudah dipadamkan dari jam 10 malam, semua santri tidur. Yayan sendiri waktu itu tidurnya ini pules banget karena siangnya dia kecapean habis latihan silat bareng teman dekatnya. Tapi menurut cerita dari beberapa saksi sekamar, sekitar jam 2 dini hari, pintu kamar asrama ini ada yang buka. Terus di situ saksi ini melihat ada 3 orang senior yang masuk tapi mereka tanpa suara. Dan kayaknya mereka memang berusaha untuk pelan-pelan. Terus mereka ini langsung menuju ke tempat tidurnya Khalil. Pokoknya di situ Khalil ini dibangunkan secara pelan. Terus Khalil ini diajak keluar kamar. Khalil di situ sempat kelagapan. Tapi dia nggak berani ngelawan sedikit pun. Nah, santri lain ada yang sempat melihat. Tapi mereka semua ini pura-pura tidur. Mereka tahu kalau mereka ikut campur, mereka pasti jadi giliran untuk dibully oleh mereka. Jadi dengan terpaksa mereka cuma tutup mata, mereka pura-pura nggak tahu. Nah, Yayan sendiri dia benar-benar nggak tahu apa-apa. Yayan tidurnya pules malam itu. Inilah yang membuat Yayan menyesal. Sampai hari ini kalau dia cerita lagi peristiwa ini, dia menyesal. Karena waktu itu dia tidurnya pules dan nggak tahu apa-apa. Kalau saja Yayan ini tahu kejadian ini, mungkin Khalil ini nggak jadi dibawa oleh senior-seniornya. Nah, singkatnya, setelah Khalil ini dibawa keluar, kondisi Yayan ini masih tidur pules. Dia benar-benar nggak bangun sedikit pun. Terus kira-kira sekitar 1 jam kemudian, menurut keterangan dari saksi ini, kira-kira menjelang azan subuh, pintu kamar ini dibuka lagi. Dan Khalil dibawa masuk oleh 3 senior itu. Tapi kondisi Khalil ini sudah beda. Wajahnya itu sudah babak belur. Wajahnya juga lebam, bibirnya ada yang sobek, dan ada darah yang sudah mengering di mulutnya. Perutnya Khalil ini ternyata membiru, kayak habis ditendang berkali-kali. Khalil waktu itu benar-benar nggak bisa ngomong. Dia cuma meringkuk di pojok kasurnya, dia melungker sambil nahan sakit. Terus beberapa santri yang sudah bangun, mereka semua langsung panik. Mereka buru-buru membangunkan semua teman-teman sekamar. Dan mereka di situ juga membangunkan Yayan. Bangun. Yan, Khalil kenapa ini Yan? Suasana kamar ini langsung gaduh. Yayan yang masih setengah sadar, akhirnya dia bangun. Begitu Yayan buka mata, dia kaget setengah mati ngelihat kondisi Khalil. Astagfirullah, iki apa Khalil, iki apa? Yayan langsung teriak-teriak, dia marah-marah. Jadi di situ ketua kamar ini langsung dipanggil. Nah, wajah-wajah santri yang ada di sana ini pucat semua, nggak ada yang berani ngomong keras. Ketua kamar di situ langsung lapor ke pengurus dan dalam waktu singkat, Khalil pun dibopong ke mobil untuk kemudian dibawa ke rumah sakit. Nah, santri-santri lain ini cuma bisa berdiri di halaman. Jadi waktu itu suasana pondok ini terasa aneh.
Ketika sholat berjamaah di masjid, sholat ini tetap jalan, tapi semua pikiran santri ini tertuju pada Khalil. Dan siang harinya selepas duhur, mereka mulai mendengar selentingan kabar bahwa Khalil meninggal dunia di rumah sakit. Tapi kabar ini belum tahu kebenarannya seperti apa, karena mereka masih mendengar selentingan kabar. Tapi pas mereka coba menanyakan hal ini kepada pengurus, kata mereka, Khalil ini masih dirawat di rumah sakit. Gak bener berita Khalil meninggal, gak bener, itu bohong. Nah, awalnya pihak pondok ini ternyata mencoba untuk menutupi kabar duka ini. Mereka cuma bilang bahwa Khalil masih sakit, masih dirawat di rumah sakit. Tapi tetap, hal ini nggak bisa disembunyikan. Karena selepas duhur, semua santri pas baru keluar dari masjid dan mereka melihat langsung, di situ orang tua Khalil ini datang ke pondok sambil mereka teriak-teriak di halaman pondok. Anakku mati gara-gara kalian, siapa yang tanggung jawab? Jangan tutup-tutupi. Nah, di situ semua santri ngelihat ibunda Khalil ini sambil nangis, beliau teriak-teriak seperti itu. Ada juga bapak dan juga paman-pamannya Khalil yang minta pertanggungjawaban kepada pondok. Jadi disitulah mereka semua teriak di depan rumah Pak Kiai. Suasananya ini langsung pecah. Santri-santri di situ saling berbisik-bisik. Ada yang nangis, ada yang marah. Dan dari situlah kemudian nama-nama senior yang diduga terlibat langsung akhirnya jadi bahan pembicaraan. Spontan di situ Yayan dan 3 temannya ini langsung mencari senior-senior yang diduga melakukan penganiayaan ke Khalil. Tapi akhirnya 5 orang santri senior yang diduga pelaku penganiayaan ini akhirnya dibawa ke kantor polisi. Pondok pun jadi heboh. Semua aktivitas belajar mengajar ini diberhentikan sementara. Kiai memutuskan untuk meliburkan kegiatan pondok selama beberapa hari. Tapi awalnya ketika diterapkan libur ini, santri nggak boleh keluar sama sekali. Semua dikarantina di dalam pondok. Nah, situasi di pondok itu semakin mencekam. Di situ para santri ini takut ngomong sembarangan. Mereka takut dituduh yang macam-macam. Jadi malam setelah kabar meninggalnya Khalil ini tersebar, suasana pondok itu benar-benar berubah. Kalau biasanya selepas Isya itu masih terdengar suara santri yang ngobrol kecil atau ketawa pelan di asrama, malam itu hening. Mereka semua diam. Santri-santri ini kumpul di kamar mereka masing-masing, gak ada yang berani keluar. Nah, lorong asrama yang biasanya masih rame, malam itu sepi. Yayan malam itu duduk di pojok, dia nggak bisa tidur. Dia masih kepikiran wajah Khalil yang terakhir kali dia lihat siang tadi. Wajahnya lebam, biru, dan mulutnya berdarah. Dia nyesel, kenapa semalam dia ini bisa tidur pules. Kenapa kok dia nggak bangun ketika Khalil ini dibawa keluar. Kalau saja dia terjaga, mungkin dia bisa bantu. Nah, pikiran itu muter-muter terus di kepala Yayan. Dan sekitar jam 11 malam, listrik pondok ini mati. Semua kamar gelap. Awalnya nggak ada kejadian apa-apa. Satu persatu santri ini mulai memejamkan mata. Dan nggak lama setelah itu, tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Nah, di situ ada yang nanya santri-santri ini, siapa? Nah, beberapa santri mulai gemetaran, dan salah satu ada yang nekat ngintip lewat jendela kamar. Nah, katanya si santri ini, dia melihat ada bayangan orang yang meringkuk di situ. Tapi bayangan ini nggak begitu jelas. Belum sampai selesai gangguan itu, dari arah lorong asrama, itu ada suara orang yang jalan, sambil dia ini nyeret kakinya. Dan gak lama kemudian suara orang yang jalan nyeret ini itu berhenti persis di depan kamar mereka. Gak lama kemudian mereka semua yang ada di dalam kamar ini mendengar suara orang yang nangis. Ini benar-benar mereka dengar. Bahkan Yayan itu mendengar jelas karena posisi Yayan itu agak berada di pintu kamar. Suaranya itu jelas banget. Tapi mereka bisa pastikan kalau ini memang benar suara orang nangis. Tapi suara tangisan itu gak lama. Setelah itu kondisi kembali sepi. Dan ketika suasana semakin malam, para ustadz ini akhirnya keliling asrama untuk menenangkan para santri. Mereka menyuruh semua santri berkumpul di masjid untuk membacakan wirid bersama. Nah, masjid seketika itu penuh. Semua duduk melingkar, membacakan ayat kursi, mengirim Al-Fatihah kepada almarhum Khalil. Mereka juga membacakan Yasin. Mereka cuma pakai penerangan lampu minyak di dalam masjid. Dan setelah wirid ini selesai, santri-santri kembali ke kamar mereka masing-masing. Di situ Yayan ini jalan bareng teman sekamarnya. Nah, lorong asrama ini kan sempit dan kondisi pencahayaan di sekitar lorong dan kamar ini cuma ada cahaya lampu minyak. Di ujung lorong, Yayan itu sempat ngelihat ada sosok santri yang jongkok di lantai. Kepalanya itu menunduk terus. Yayan ini sempat berhenti terus ngeliatin terus ke arah sosok santri itu. Nah, di situ ada teman Yayan ini yang tanya ke Yayan, "Yan, kowe weruh toh?" Artinya, "Yan, kamu lihat kan?
Tapi begitu mereka berdua ini berkedip, sosok yang mereka lihat tadi ini hilang. Nah, malam itu jadi malam terpanjang di pondok. Gak ada satupun santri yang bisa tidur nyenyak. Setiap suara kecil yang muncul, itu langsung membuat mereka kaget. Nah, Yayan tiduran sambil megang tasbih kecil di tangannya. Matanya belum bisa terpejam. Dia tahu, semenjak kematian Khalil, pondok ini bukan lagi tempat yang sama. Situasi nggak nyaman seperti itu terjadi sekitar 2 harian. Barulah setelah 2 hari itu, berita kematian santri Khalil ini sampai keluar pondok dan kemudian menyebar keluar. Jadi di situ media-media lokal ini mulai meliput. Mereka datang ke pondok dan tekanan kepada pondok ini semakin besar. Akhirnya pihak pondok pesantren benar-benar meliburkan seluruh kegiatan santri selama 1 minggu penuh. Semua santri akhirnya dipulangkan ke rumah mereka masing-masing, dan pada waktu pondok ini diliburkan, seminggu setelah tragedi Khalil, semua santri ini dipulangkan ke rumah. Yayan juga balik ke kampung halamannya. Beberapa malam pertama, Yayan ini benar-benar nggak bisa tidur. Setiap kali dia pejamkan mata, dia selalu mimpi. Dan mimpinya itu selalu sama. Dia selalu mimpi ngelihat Khalil itu duduk di pojok kamar, wajah Khalil selalu lebam dan mulutnya itu juga masih dalam kondisi berdarah. Di situ tatapan mata Khalil ini kosong. Dalam mimpinya itu Yayan gak bisa ngomong apa-apa, dia cuma bisa nangis terus-terusan. Dia menyesal kenapa kok malam itu dia bisa tidur pules dan gak tahu ketika Khalil dibawa oleh para senior. Dan ketika mengalami mimpi ini, dalam mimpinya itu Yayan selalu berucap ke Khalil, "Lil, sepurane sing akeh ya Lil. Maafin aku ya Lil." Dan belakangan Yayan ini juga baru tahu ternyata beberapa teman-temannya di pondok ini juga mengaku mengalami mimpi yang sama. Dan ini terjadi ketika mereka berada di rumah mereka masing-masing. Bedanya di mimpi mereka, Khalil itu kadang minta ditemenin. Kadang dia ini cuma minta ditemenin berdiri di lorong kamar. Nah, seminggu kemudian kegiatan pondok ini pun dimulai lagi. Semua santri masuk, tapi suasana sudah berubah. Dinding-dinding asrama itu dicat ulang, warnanya jauh lebih cerah supaya kelihatan lebih segar. Nah, dari situ pihak pengelola pondok dan juga Pak Kiai ini mulai membuat aturan baru. Jadi bagi siapapun santri yang mungkin mengalami ancaman atau mungkin dipaksa atau dipukul oleh senior, mereka bisa langsung lapor ke pengurus atau bahkan bisa langsung ke rumah Kiai untuk lapor langsung ke Kiai. Dan semenjak itu tradisi hukuman senior ke junior ini resmi dilarang. Juga selain itu, pengawasannya ini jadi lebih ketat. Ustadz itu selalu keliling setiap malam. Dan kelihatannya pondok sudah mulai normal lagi. Tapi gangguan mistis ini tetap nggak berhenti. Justru setelah image pondok ini dirubah, catnya juga lebih terang, malah ada kejadian mistis lainnya yang muncul. Jadi ada cerita dari para santri. Katanya mereka ini sering ngelihat ada sosok mirip Khalil. Jadi sosok yang mirip Khalil ini sering kali keliling di pondok, kadang dia juga duduk-duduk di pojokan lorong. Dan ada santri yang pernah melihat bayangan sosoknya Khalil di lorong. Ada juga yang pernah mendengar suara Khalil ini ngaji malam-malam. Dan disitulah teman-teman dekat Khalil ini akhirnya sadar. Mereka ini sering ngobrol masalah Khalil di kamar. Dan mereka semua yakin kalau ini bukan arwahnya Khalil. Dari ilmu yang mereka pelajari, mereka tahu ini pasti ulah jin korin, makhluk gaib yang bisa menyerupai orang yang sudah meninggal. Jadi Yayan dan beberapa teman ini akhirnya sepakat mereka harus meluruskan persoalan ini. Nah, malam itu mereka memutuskan untuk tidak tidur. Mereka masuk ke tempat Khalil dulu pernah disiksa oleh para senior. Letaknya itu ada di belakang asrama, di dekat gudang kayu. Dan sekitar jam 1 malam, mereka duduk melingkar sambil membacakan zikir. Awalnya situasinya ini tenang. Tapi lama-lama tiba-tiba ada hawa yang terasa nggak enak banget. Jadi ada angin yang berembus dan itu benar-benar anginnya ini panas. Kalau istilah Jawanya itu anginnya benar-benar nyembur-nyembur. Kayak seolah mereka ini duduk di dekat perapian. Tapi anehnya ketika suhu udaranya panas seperti itu, ini malah satu persatu teman Yayan ini mulai tertidur. Dan nggak tahu kenapa mereka ini langsung tidur lelap. Tapi di situ Yayan berusaha untuk tetap melek meskipun kepala Yayan ini berapa kali itu terhantuk saking ngantuknya dia. Sampai tiba-tiba dia mencium ada aroma kembang kuburan. Persis kayak bau kembang kuburan yang orang-orang baru ziarah di makam. Terus bersamaan dengan itu dia mulai mendengar ada suara gaduh. Jadi kayak banyak orang ribut lah dari kejauhan. Dan suara itu makin kencang. Yayan akhirnya noleh ke arah teman-temannya. Di situ dia melihat semua teman-temannya ini tidur pules. Dan suara-suara yang ribut ini itu makin terdengar kencang oleh Yayan.
Sampai pada akhirnya Yayan ini nutup telinga. Terus tiba-tiba di depan Yayan persis ini muncul sosok besar. Dia berdiri di situ dan tinggi sosok ini tuh sekitar 2 meteran. Bahunya lebar, kulitnya gelap, dan di kepalanya ini ada 2 tanduk. Tanduknya itu panjang banget, mirip sapi Longhorn Texas. Mungkin ada teman-teman yang tahu ada sapi yang seperti itu. Nah, sosok makhluk ini itu diam. Dia mengembuskan nafas ke wajah Yayan. Panasnya itu luar biasa dan Yayan nggak bisa gerak di situ, dia nggak bisa nafas. Dia sempat berusaha istighfar, tapi tubuh Yayan itu kayak benar-benar terkunci. Dan dalam beberapa detik kemudian, pandangan Yayan itu gelap. Disitulah Yayan ini pingsan. Dan subuh harinya, teman-temannya Yayan ini membangunkan Yayan semua, dan mereka kaget, ternyata Yayan ini pingsan di situ. Untungnya hal ini nggak sampai ketahuan oleh pengurus pondok. Nah, beberapa malam kemudian, Yayan dan teman-temannya ini sudah berniat mereka akan mencoba lagi hal ini. Nah, kali itu mereka bawa bekal yang lebih. Mereka harus berzikir panjang, nggak boleh berhenti sedikit pun, mereka harus mengamalkan wirid, dan niat mereka ini juga sudah bulat. Mereka akhirnya berdiri di area belakang, mereka berusaha sekuat tenaga supaya mereka nggak ketiduran. Dan sekitar setengah jam kemudian, tiba-tiba ada angin kencang yang berembus. Semua di situ tahu, ini dinginnya ini nggak wajar. Terus tiba-tiba, sosok bertanduk itu muncul lagi. Tapi kali itu semua santri yang ada di sana ini melihat jelas, bukan cuma Yayan. Dan dalam hitungan detik, salah satu teman Yayan ini kerasukan. Suaranya itu berubah jadi berat, matanya melotot, ada sekitar 5 menit lah dia kerasukan, terus akhirnya badannya lemes. Barulah pas dia sadar, dia kemudian cerita. Jadi dia tadi ini mengalami situasi yang aneh sekali, dia berada di tengah hutan gelap, terus dia ini didatengin oleh sosok manusia, tapi kepalanya itu kerbau. Dan tanduknya itu panjang banget. Nah, dia bicara bahwa dia ini bukan arwah Khalil. Jadi sosok itu ngomong ke si santri ini, dia bilang kalau dia ini adalah salah satu bangsa jin yang tinggal bersama kaumnya di pohon asem tua di tengah makam desa. Nah, di situ dia juga bilang bahwa dia nggak akan menyerupai Khalil lagi. Dia nggak akan ganggu lagi. Akhirnya setelah salah satu teman ini sadar dari kerasukannya, dia pun dibopong masuk ke kamar. Dan setelah peristiwa itu, pondok itu jauh lebih tenang. Nggak tahu kenapa, gangguan-gangguan di kamar mandi belakang ini juga sudah jarang sekali dialami oleh santri. Pokoknya semenjak Yayan dan teman-temannya mendatangi sosok penunggu di area belakang itu sudah benar-benar nggak ada gangguan lagi. Dan selain itu, juga tentang senior-senior yang dulu pernah terlibat penganiayaan, mereka akhirnya semua resmi dikeluarkan dan mereka nggak pernah kembali lagi ke pondok. Suasana belajar itu berjalan normal seperti biasa. Yayan pun akhirnya melanjutkan pendidikannya di pondok itu sampai dia benar-benar lulus. Dia belajar banyak hal di pondok itu. Dan dari semua pengalaman pahit dan horornya selama dia di pondok, dia sadar bahwa pondok ini sebenarnya adalah tempat yang mulia, tempat untuk mencari ilmu agama. Kekerasan yang terjadi di pondok ini hanyalah ulah oknum, bukan cerminan dari pondok pesantren itu sendiri. Kata Yayan, kalau mondok dengan niat yang benar, kita bakal dapat ilmu yang jadi bekal hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Dan bagi Yayan, pondok itu adalah tempat yang mengajarkan bahwa ilmu agama ini adalah cahaya, yang pada akhirnya cahaya inilah yang membuat hidup itu jadi punya arah. Di pondok, Yayan juga belajar bahwa adab lebih tinggi dari ilmu. Dan kekerasan senioritas itu bukan ajaran pesantren. Selama Yayan belajar di pondok, dia yang awalnya terpaksa karena desakan orang tua, pada akhirnya mau nggak mau Yayan belajar untuk ikhlas. Dan ikhlas itu benar-benar susah. Tapi ketika ikhlas itu sudah dipegang, ikhlas menjadi kunci. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.